Salve para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, baik di media digital dan juga di 104,2 FM. Tema kita adalah mensyukuri pembaptisan, mewujudkan harapan. Pada paruh kedua ini kita akan lebih menggali tentang tema kita ini. Layaknya hidup, perkembangan iman kita pun dapat dilihat seperti ziarah dengan sakramen pembaptisan sebagai titik awalnya. Lewat pembaptisan kita memulai langkah sebagai murid Yesus. Kita bersatu dalam pengakuan iman rasuli, lalu berkembang dengan atau dalam keterbukaan terhadap rahmat Allah dan dihidupi oleh harapan yang terus diperbaharui dan ditangguhkan oleh karya atau diteguhkan oleh karya Roh Kudus. Nah, ini merupakan suatu pernyataan dari Spes Non Confundit SNC artikel 3. Akibatnya kita memiliki kepastian bahwa Allah selalu beserta kita dan dekat dengannya menjamin masa depan kita. Pak Jack, Injil hari ini kan sungguh menguatkan bagi kita. Karena Injil hari ini adalah melalui pembaptisan mewujudkan harapan. Nah, aplikasi bagi kita atau pesan bagi kita bahwa pembaptisan mengingatkan kita akan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Lalu berani menjadi saksi Kristus seperti Yohanes, kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di dunia. Ini berarti membawa terang kasih dan kebenarannya ke dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tengah tantangan modern. Ya, Pak Jack tadi mengatakan Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, karena forma baptisan itu seorang imam itu akan membaptis kita dengan forma, aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan forma ini adalah materai kekal abadi yang diterima oleh pribadi lepas pribadi. Nah, bagaimana Pak Jack mewujudkannya ini? Saya berangkat dari kata materai. Materai bawa tanda. Kalau saya mengaku seorang yang beriman sebagai seorang Katolik, beriman kepada Tuhan Yesus, bahwa kata permandian itu berarti saya menangkapnya, saya diterima sebagai seorang Katolik. Sah. Kalau belum dipermandikan, belum. Maka di dalam tata cara Ekaristi, kalau seseorang itu belum dipermandikan, dia belum bisa menerima tubuh dan darah Kristus. Tuhan Yesus Kristus, seperti yang kita temukan pada saat kita misa di gereja-gereja Katolik. Nah, ini begitu sakral menurut saya. Saya pikir bukan menurut saya, bagi kita yang mengimani bahwa tubuh dan darah yang dikorbankan dalam bentuk roti dan anggur, bahwa kaitannya dengan kehidupan kita di zaman sekarang. Saya khawatir juga kadang-kadang, seperti kita ini kan masih dalam suasana Natal dan Tahun Baru ini, Pak Ian ya. Mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru juga kepada teman-teman di RRI Pro Pontianak yang melaksanakan. Juga umat Katolik dimanapun berada dan mendengarkan dialog saya dengan Pak Ian. Pembaptisan artinya saya sudah mulai disucikan. Kalau saya tahu saya sudah mulai disucikan, itu oleh Tuhan sendiri, melalui beliau sendiri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, semakin dibersihkan. Artinya saya sudah diingatkan untuk berperilaku, bertingkah yang baik dan benar seturut ajaran gereja. Itu saja definisinya menurut saya, Pak Ian. Karena
kalau saya melenceng dari apa yang diajarkan oleh gereja, itu artinya saya sudah membangkang, kan begitu. Artinya saya sudah berdosa. Kalau saya sudah berdosa, apa akibatnya? Hukuman daripada dosa adalah maut. Itu ada tertulis. Dan saya kalau berbuat salah saja kepada cucu saya, anak saya, istri saya harus mempertanggungjawabkan itu. Baik dalam perkataan, dalam tindakan saya. Dan saya tidak tahu apakah karena ini usia ya. Di usia saya 61 ini, saya berusaha, apalagi dengan bacaan hari ini. Kemarin hari ini, misa di gereja kemarin. Kalau kita mesti rendah hati. Jangan sebagai seorang opa, sebagai seorang papa, saya semaunya terhadap istri, terhadap anak dan cucu. Tidak bisa, karena saya merasa saya memberi nafkah, mencari rezeki, lalu saya sesuka hati saya memperlakukan istri saya karena dia punya perasaan. Nah, saya tahu perasaan baik itu tentu berasal dari Tuhan. Nah, itu Pak Yan, jadi saya melihat pergumulan hidup kita ini semakin dahsyat sekarang. Dan kita sebagai bangsa Indonesia ini juga harus bangga bahwa kalau kita lihat para pahlawan, kita kaitkan dengan para pahlawan kita yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Terutama sekali saya ingat waktu saya masih kecil, RRI selalu menyiarkan, mengumandangkan melalui siaran-siaran yang sangat terbatas pada saat itu. Bagaimana kita bisa sampai seperti sekarang ini, merdeka, perjuangan para pahlawan yang patut kita berikan apresiasi, penghargaan. Nah, kita juga mau jadi pahlawan, ya kan? Di tengah-tengah keluarga minimal. Kita hidup sebagai bangsa Indonesia dari berbagai macam suku, bangsa, agama. Sebaiknya kita menjadi lebih baik, mestinya. Karena orang luar iri melihat kita. Mengapa Indonesia itu bisa bersatu sampai sekarang? Ayolah kita mengisi. Nah, ini lalu konteks ke 17 Agustus. Nanti akan ke sana. Ya kan? Nah, jadi semangat Natal, semangat tahun baru, hidup baru, Natal menjadi penting. Bahwa Natal adalah kelahiran hidup baru. Kanak-kanak Yesus dilahirkan. Dan nanti perjalanannya dia akan mengalami penderitaan. Sama seperti yang kita alami, bahwa pergumulan hidup kita sebagai pegawai, sebagai orang swasta, itu yang saya simpulkan seperti itu, Pak Yan. Jadi kita bergumul terus dalam kehidupan kita berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga, terutama bangsa dan negara ini, itu, Pak Yan. Dan gereja tentunya, gereja. Baik, memperbaharui hidup dalam Roh Kudus. Pembaptisan kita adalah awal perjalanan iman yang terus-menerus diperbaharui oleh Roh Kudus. Mari kita membuka hati untuk dibimbing oleh Roh Kudus dalam setiap keputusan dan tindakan kita. Ternyata bukan cuma kita yang menerima pembaptisan. Di awal ziarah perutusan mesianiknya, Yesus juga dibaptis, namun berbeda dengan pembaptisan kita yang bermakna pertobatan. Tujuan pembaptisan Yesus adalah memaklumkan keilahiannya. Seperti yang dikisahkan dalam Injil hari ini, pemakluman ini diawali oleh kesaksian Yohanes Pembaptis bahwa Yesus adalah sosok yang amat berkuasa karena ia akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Selanjutnya kesaksian itu diteguhkan oleh Bapa di surga bahwa Yesus adalah putranya yang terkasih. Nah, bagi kita yang mendengar kesaksian-kesaksian ini, pertama-tama kita tentu merasa bahagia karena kita tidak sia-sia mengimani Yesus. Kita dimerdekakan oleh Yesus. Nah, makanya Pak Jack tadi menyinggung bahwa masih ada syukuran Natal dan Tahun Baru ya Pak Jack ya. Sampai nanti akhir Januari biasanya diberikan kesempatan ya.
Karena memang waktu atau kesempatan untuk merayakan Natal bersama itu adalah momen yang di bulan Januari ini menjadi suatu momen yang menyejarah bagi setiap orang untuk berkumpul bersama. Karena sebelumnya berkumpul bersama keluarga ya. Nah, Yesus adalah Allah yang kedatangannya telah diwartakan oleh Nabi Yesaya. Jadi itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Yesaya 40 ayat 10. Maka seperti ajakan pemazmur, kita harus memujinya karena melalui pembaptisannya Yesus menunjukkan kebesaran Allah. Apa itu? Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri, terutama mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 6-7. Artinya inkarnasi Yesus menjadikan Allah yang maha tinggi tinggal dan terlibat dalam seluruh hidup manusia, sehingga kesediaan Yesus menjadi kecil. Inilah yang membuat Allah semakin besar. Selanjutnya, membangun relasi yang intim dengan Allah. Yesus berdoa kepada Bapa saat dibaptis. Kita diajak untuk menjadikan doa sebagai sarana utama dalam membangun hubungan yang erat dengan Allah, terutama dalam memahami kehendak-Nya. Pak Jack, nah bagaimana relasi Pak Jack dengan Allah dalam doa dan membuat Pak Jack ya kan selalu bersemangat dalam usia ke-61 tahun ini? Silakan Pak Jack. Ya, bersyukur, saya tambah lagi berterima kasih, memuji dan memuliakan Tuhan di dalam hidup saya. Itu adalah hal yang utama. Jadi memuliakan Tuhan, karena hidup saya dan keluarga dan kita semua adalah atas kehendak-Nya. Itu yang pertama harus kita ingat. Jadi apa kita setelah kita lahir itu adalah proses. Mungkin Anda menjadi seorang direktur, Anda menjadi seorang politisi, dan seterusnya. Anda pemilik perusahaan, pemegang saham di suatu perusahaan besar atau kecil, bahwa kita berangkat dari sana. Tidak ada yang patut kita sombongkan di dalam kehidupan ini. Rendah hati menjadi kata kunci. Ketika kau berada di posisi puncak, jangan lupa kau melihat di bawah, di tengah. Karena kalau kau lupa, kau akan tersandung. Itu kata yang masih kecil saya dapat dari orang tua. Jadi itu sangat bermakna. Lalu apa tadi pertanyaan Pak Yan itu? Ya, relasi, keintiman dengan Tuhan Allah melalui doa. Setiap kata dan perbuatan saya, Ya. saya selalu relasi. Saya selalu ingat akan Tuhan. Saya sudah ngeri sekarang ini kalau kata orang itu tobat tadi itu kan, ada kata tobat tuh. Ya. Nah, hal-hal yang kalau dilihat sekarang itu kan makin canggih tuh Pak ya. Ya. Nah, jadi itu sadarlah bahwa dari kanak-kanak kita, dari kecil kita, bahkan dari dalam kandungan kita, bahwa kita adalah diutus sebenarnya untuk hadir di atas bumi ini. Ya. Ya, tinggal pilihan ada pada kita. Sebaiknya kita memilih yang baik, karena ada juga pilihan yang tidak baik, jalan kiri ada. Jadi pesan saya kepada keluarga, kalau sudah punya anak, sudah punya cucu juga ya, seperti yang sudah saya alami, fase ini sudah saya masuki. Bekali anak-anak kita pendidikan agama yang memadai, sehingga dia tidak salah dalam
bersosialisasi dalam kehidupannya, mulai dari TK dan seterusnya. Nah, jangan nanti sampai sudah menjadi perguruan tinggi pun, sudah mendapat gelar pun, masih kelakuan tidak baik, sehingga membuat Allah sedih melihat saya. Nah, ini yang jadi saya melihat itu, saya selalu berusaha berhubungan baik dengan siapa saja. Ya. Sehingga saya baik, begitu Pak. Terima kasih. Baik Pak Jack, selain itu alasan lain di balik rasa bahagia kita karena pembaptisan Yesus adalah Yesus juga menegaskan rahmat sakramen baptis yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Dengan dibaptis, kita bersaudara dengan Yesus dan layak memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Status ini tentu harus dibanggakan karena memperlihatkan kedekatan kita dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah, kita semakin berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Surat Rasul Paulus kepada Titus bab 3 ayat 7. Karena Allah memang telah menyiapkan sukacita surgawi bagi setiap anaknya yang melalui pembaptisan telah menerima anugerah hidup baru. SND artikel 20. Sesuai harapan Paus Fransiskus di tahun Jubileum 2025 ini ya Pak Jack. Ya. Fokus kesaksian kita tentang tanda pengharapan itu harus terarah pada perdamaian dunia. Ya. SND artikel 8, penghargaan atas kehidupan. SND artikel 9 dan kesejahteraan sosial ekonomi. SND artikel 10 sampai 15. Karena itu sambil mengenang pembaptisan Yesus, mari kita syukuri rahmat pembaptisan kita dengan menjadi para peziarah harapan yang kreatif. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikianlah Lentera Minggu kita pada hari ini. Mari kita tutup Lentera Minggu kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau menunjukkan teladan kerendahan hati dan ketaatan kepada Bapa saat Engkau dibaptis. Ajarilah kami untuk selalu merendahkan diri dan melaksanakan kehendak-Mu dalam hidup kami. Penuhilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat menjadi saksi kasih-Mu di dunia. Semua doa ini kami serahkan ke perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe. Terima kasih untuk kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak. Mari kita dengarkan pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.